Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, kembali di program Santri Soan Kiai. Kesempatan kali ini bersama saya Abdul Malik dan juga masih bersama beliau Romo Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, merupakan Khatib Suriah PCNU Kabupaten Kediri dan juga pengasuh Majelis Taklim Darul Hikmah Masjid Darul Hikmah Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwe. Alhamdulillah Yai, tadi panjenengan dawahaken ambu pilih pesta kemenangan atau hidangan pesta Idul Fitri. Ini kok ada beberapa hidangan dan apa namanya, seperti halnya Idul Fitri ini banyak dikumandangkan bahwa Idul Fitri adalah hari yang merupakan hari kemenangan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang apa namanya, sosok pemenang itu yang seperti apa? Pemenang itu seperti apa? Kemudian apa namanya, siapa juga yang bisa menikmati dari hari kemenangan itu sendiri? Terima kasih. Alhamdulillah. Ini sebenarnya pembahasan yang menurut saya tidak habis-habisnya, saking ya namanya satu kemeriahan yang luar biasa. Pertama, itu tadi kan hidangan Allah, Allah yang menyediakan hidangannya. Lantas siapa yang menikmati? Ya, ketika la'allakum tattaqun, maka takwa adalah yang menjadi pemenang, maka kita bisa mawas diri. Takwa itu adalah kesediaan batin untuk selalu mengikuti petunjuk Allah, bersemangat, bergelora untuk menjalankan perintah dan membenci larangan. Nah, saiki awake dhewe ya kudu ngitung. Setelah puasa kita selama 1 bulan, didelok ati ki piye karo perintah Gusti Allah, sudah tumbuh semangat atau belum? Ibaratnya wong tani. Wong tani itu saat kegembiraannya kan tidak hanya saat panen, tapi saat nggarap lahan, ketika mendapat pupuk dengan kualitas yang baik, kemudian punya harapan panenannya nanti diperkirakan bisa berlipat sekian dengan harga sekian. Maka walaupun pupuk itu mungkin hal yang yo gak menaknya, apalagi pupuk kandang kan yo kotor, tapi ketika bayangan kita kepada harapan, maka kita akan dengan penuh semangat menjalaninya. Nah, proses ngerabuk dan seterusnya itu mesti dengan penuh semangat, tidak terasa sebagai beban. Nah, saiki ayo nanting atine awake dhewe. Ketika kita menjalani perintah Allah itu kita masih merasa sebagai beban ataukah kita sudah merasa sebagai upaya untuk meraih kebutuhan kita? Kan kata-kata wajib itu sering-sering menjadi hantu. Kayak seperti beban. Beban gitu. Padahal sebenarnya Allah menentukan kewajiban itu sebenarnya kan membuka pintu untuk memenuhi kebutuhan. Kan gitu mestinya. Wong lek ora ditandangi ora teko swarga. Ngono lho jane. Lek ora ditandangi ora teko swarga. Nah, selanjutnya kesunahan-kesunahan itu juga penyemangat itu. Makanya lek wong sing takwanya sudah tumbuh dengan hidangan-hidangan Allah tadi, semangat terus untuk menyantapnya sampai dengan puasa 6 hari. Wis ora mikir luwih sedina iki tidak menjadi pikiran, karena ingat betapa nilai poso setahun muput ganjarannya kaya apa kae. Motivasinya seperti itu nggih. Ya walaupun kita berbicara tentang pahala itu sebenarnya sok-sok enek, sing rada gaya titik, wong ibadah kok golek pahala, ibadah apa ngono kuwi. Lah wong golek ridane pangeran. Enek sing ngono ta? Lah ngene iki perlu didunung ning ngene lho, Kang. Jajal kira-kira enek ye wong oleh ganjaran tanpa oleh ridane pangeran. Kan enggak mungkin. Maka kita tidak perlu menyebut gua ya ridane pangeran. Ora. Kata ganjaran sudah mewakili. Ora mungkin Gusti Allah paring ganjaran marang wong sing ra diridoni. Nah, berarti ridho Tuhan lah sebenarnya inti yang kita buru, walaupun lafadznya ganjaran.
Nah, terus balik kita teruskan. Lah kalau ridho itu adalah suasana batin yang sudah jauh di atas cinta. Nah, ini rodok ngerembuk masalah ridho. Apa itu ridho kuwi? Ridho itu suasana batin di mana rasa bahagia yang luar biasa. Jauh di atas cinta. Wong lek sedang jatuh cinta berani berkorban kan ya toh. Nah, maka ridho pengorbanannya itu lebih dari itu. Lek enek wong cinta omong sehidup semati, kuwi jane ora. Kuwi pol-pole omong sehidup semaput ngono ae. Kenapa sehidup semaput? Ya paling lek yang dicintai meninggal ya saking susahnya semaput. Tapi kuwi engko lek wis eling saka semapute ya ndak mungkin lah njaluk dibuntel pisan kan enggak mungkin. Tapi kalau ridho Gusti Allah kan memang sudah menggambarkan wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amradatillah. Ada orang yang rela menjual nyawanya, rela melepaskan nyawanya demi menggapai ridho Allah. Nah, wis balik nyanggone pesta iki mang. Lah lek ridho Allah sudah menjadi buruan, walaupun mungkin kita katakan dengan pahala tadi, maka apapun yang membawa kedekatan dengan Allah akan menjadi ringan dan menumbuhkan semangat. Dan pada larangannya akan menumbuhkan kebencian. Petuk perkara kok ngedoh nih, jangankan larangan Allah, wong ngedoh nih dari Allah wis kita menjadi susah, benci kok ya. Nah, demikianlah sehingga ketika takbir datang, kita juga akan memudahkan takbir. Takbir kuwi syariate Rasulullah saka ngene Gusti Allah. Dudu urusane cah cilik-cilik. Nah, saiki ora cah cilik-cilik kon nyang masjid kon ngguwentur. Kadang-kadang nyepaki panganan tapi dek dhewe ora takbir. Apik lan nyepaki panganan, tapi seyogyanya lah kita juga bertakbir. Menunjukkan bahwa kita betul-betul ikut bersemangat merawat tanaman poso. Jane ya, poso kuwi memang ketika di akhir puasa itu Rasulullah menyebutkan itkum minan nar, bebas dari neraka. Wis sing paling indah lek akhir puasa sampai dengan sholat itu mati. Tenang. Tapi wis enek orang ya wong sing membayangkan. Wah, mindah yo ngene iki yo mati mindah bahagianya. Jane kan ngono to jane. Karena apa? Yo nalika itu saat-saat itu kita sudah terbebas dari berbagai bentuk dosa sing urusannya karo Gusti Allah. Nah, jadi takbir kuwi ngene karena beserta surupe srengenge berarti berakhirnya bulan Ramadan. Maka berakhir pula hal-hal yang diistimewakan pada bulan Ramadan, diantaranya adalah terbelenggunya setan. Berarti suruh blek setan muncul. Lah ketika setan muncul, nah mulai kita yang mau takbir diprovokasi karo setan. Ngono kuwi mang. Sesuk nalikane salat Id, yo banyak pula gangguan-gangguan. Apa gangguane? Ketemu bola-bola lawas yang suwe ra petuk. Lah temu wis lingguh ning gone majelis salat Id. Nah, iki lek gak hati-hati sing sang khotib tetap berkhotbah kene ya panggah Jabril Semilan piye kabare ngono. Khotbah sendiri. Nah, wis datuk yang dhewe. Nah, sehingga ketika tadi saya bicarakan sebenarnya khutbah itu adalah hidangan yang istimewa hanya setahun sekali. Mestinya telung sasi berikutnya ditekoke wis panggah eling. Tapi ya karena kuwi memang terganggu oleh konco-konco mudik memang. Jadi mudah-mudahan ini kan diblokir total atau permudian. Mudah-mudahan tidak terganggu nanti. Jadi khutbah tetap dirasa dengan khidmah, mendengarkan dengan khusyuk, mencerna dengan nalar dan hatinya. Nah, poso ya poso modho. Poso kuwi urusane karo mangan. Lek awake dhewe menganggap makan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam hidup, maka ketika demi meraih kecintaan yang lebih tinggi kita mampu menekan, itu juga akan muncul kebahagiaan. Alhamdulillah, aku wis iso ngempet mangan sedino. Walaupun pengen, gak apa-apa pengen ki. Pengen eruh panganan nyedek, ngingak-inguk, gak apa-apa. Tapi itu malah menambah pahala. Orang itu menambah, soalnya memperkuat daya menahannya. Karo godaannya lebih besar. Karena perlu nafsune di EC dhewe. Adus ora.
Kowe tak tuduhi tok tapi ora tak kei ya. Jadi kan dialog imajinatif antara diri dengan diri ngono iki perlu kita bicarakan. Itu dalam apa nih kuwi? Puasanya. Lah terus silaturahim. Silaturahim ini tadi kita bicarakan keterbukaan suasana batin untuk saling memaafkan yang tidak kita temui di saat-saat yang lain. Lah kaya ngono lho kok tidak dimanfaatkan. Cuma yo padha wae setan juga akan berperan karena sudah tidak terbebas. Oh, sudah terbebas tadi. Terbebas, nggih. Nah, ning kono kuwi si setan akan berperan setiap ada orang bertemu. Setan akan menjadi sahabat ketiga untuk menyemarakkan jagongan. Biasanya ya ada saja pembelokan setan kepada hal-hal sing paling cepat muncul biasanya ngerembuk wong liya. Gibah. Nggih. Wong ya jane suasana sudah bagus, saling memaafkan, ngabarni keselamatan keluarga. Terus ngabane padha warung karo si A yang baru mudik. Nah, iki lek wis pertama ngomong suwe iki bangkan. Tapi kae ngono ngene. Nah, pinter setan di situ itu. Nggih. Maka dalam urusan ini tetap dalam kita melaksanakan pesta ini kita tetap harus waspada terhadap bagaimana provokasi setan yang masuk. Wong setan ini memang setan itu kan makhluk yang punya dendam yang tidak pernah redup, selalu membara dendamnya, dan dia tidak pernah beristirahat apalagi tidur. Ketika dendam membara selalu ingat, siap, maka tiada detik yang terlewatkan dari upaya setan mengganggu kita. Wong sholat jamaah kan sak apik-apike sholat. Kuwi Rasulullah le nuntun rapete iki kan ben aja dibrobosi setan. Rasulullah ndawuhne setan ki berubas-berubas ing antara wong jamaah sing benggang kaya wedhus ireng kan ngono Rasulullah menggambarkan. Nah, berarti setan terus ambil bagian. Jadi makna dalam pesta ini kita berusaha meningkatkan kenikmatan semaksimal mungkin. Piye? Ini suasana rasa iki. Duduk nalar tapi rasa. Piye rasane awake betul-betul tumbuh untuk menikmati hidangan dengan ini kan masih sarana antara. Tujuan akhirnya tetap ridane pangeran sing rupa ganjaran kuwi mang. Nah, jadi begitulah dalam kita menikmati Idul Fitri dengan berbagai hidangannya itu. Jadi sahabat Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, tentunya dalam menikmati hidangan dari Allah SWT berupa Idul Fitri ialah kita pribadi-pribadi yang bertakwa dalam proses 1 bulan ditempa dalam Ramadan ini juga seperti apa, dan ini juga menentukan proses seperti itu. Dan itu bisa kita gambarkan. Nah, kalau pestanya itu sebenarnya disiapi hidangan, lah terus nang kono ki ya hadir, tapi terus nek pinggir duwe, kan menunjukkan bahwa ini tidak berbahagia dengan pesta. Ada apa? Ya itu tadi, berarti takwanya yang memang tumbuhnya tidak sempurna. Terkait dengan hal itu, kita menyantap sajian atau hidangan pesta Idul Fitri kemenangan ini, hidangan dari Allah SWT. Namun tips-tips untuk kita agar bisa mempersiapkannya sebagai orang yang muttaqin atau bertakwa sesuai dengan tujuan puasa ini seperti apa? Untuk menuju muttaqin itu sebenarnya upaya yang harus kita lakukan tanpa kenal batas kapan, di mana dan bagaimananya. Soalnya Gusti Rasul kan nuntun kita kan ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, ini intinya kita mengasah hati, ngungkal rasa. Karena untuk semuanya kan non indrawi.
Ganjaran, ridhane pangeran, zat Allah sendiri itu kan non indrawi. Lah terus setan mengganggu dengan hal-hal yang bersifat indrawi, sing ketok moto, sing kena dirasakne. Lah iki piye udah membangun rasa hati kita terhadap sesuatu yang tidak tertangkap oleh panca indera. Nah iki memang terus harus kita asah. Itu dengan perenungan. Pikiran jangan dilepaskan. Jadi kapanpun, kita selalu saat, kayak dawuh Gusti Allah, kualitas manusia tertinggi itu adalah ulul albab. Nah, ya bagaimanakah ulul albab nanti bisa kita ulas sejenak nanti sebelum kita mengakhiri jagongan ini. Terima kasih. Jadi pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, sangat seru sekali. Pada kesempatan kali ini kajian kita tentang hidangan Allah dalam pesta Idul Fitri. Tadi sudah dijelaskan pula siapa-siapa yang akan menikmati hidangan Idul Fitri ini, hidangan dari Allah SWT, dan juga nanti akan kita bahas terlebih jauh lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Santri Soan Kiai kerjasama LDPCNU Kabupaten Kediri beserta Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa akan segera kembali.